semuanya, balik lagi di channel aku, Marcel Jessica. Di video kali ini aku mau sharing apa-apa aja yang harus kalian siapin dan kalian bawa selama kalian akan pergi ke Korea. Tapi sebelum masuk ke videonya, please subscribe channel aku, lalu share semua video-video aku ke sosmed kalian, ke teman-teman kalian, apalagi ke teman-teman kalian yang butuh informasi seputar gimana aja yang harus disiapin, lalu gimana aja caranya buat teman-teman yang mau travel ke Korea. Oke, jadi apa aja yang harus kalian siapin selama kalian mau pergi ke Korea? Yang pertama, kalian butuh siapin dokumen perjalanan luar negeri, yaitu paspor dan juga visa. Lalu gimana caranya bikin visa? Kalian bisa cek video aku sebelumnya, itu udah lengkap banget apa aja persyaratannya, lalu gimana aja step-stepnya, kalian bisa cek di video itu. Paspor dan visa itu kayak udah syarat yang paling penting juga sih kalau menurut aku, soalnya kayak ya kita nggak bisa keluar negeri kalau kita nggak punya paspor gitu, apalagi Korea itu negara yang mewajibkan kalau kita itu kesana harus pakai visa gitu kan. Jadi make sure aja kalau paspor dan visa kalian tuh udah kalian masukin ke barang-barang kalian dan nggak ketinggalan. Yang kedua yang kalian harus siapin adalah uang tunai dalam bentuk won ya. Ya kita tahu semuanya kalau won itu mata uang Korea, kalian bisa tukar rupiah kalian ke money changer di dekat rumah kalian, yang paling dekat aja sih. Kayak biasanya tuh di mall-mall tuh ada sih, soalnya kalau misalkan aku buat teman-teman juga yang tinggal di daerah Bintaro, itu di Bintaro Plaza ada money changer juga. Nah, untuk berapa uang yang perlu kalian bawa, kalian bisa juga cek di video aku sebelumnya, itu udah aku jelasin untuk berapa uang yang harus kalian bawa dan gimana perkiraan untuk satu hari kalian tuh di sana habisin berapa uang, tuh udah aku jelasin juga di video ini, jangan lupa dicek. Oke, yang ketiga yaitu kalian harus siapin baju sesuai dengan musim pas kalian berangkat. Kan Korea itu kan punya 4 musim ya, jadi kayak kalian tuh nyiapin aja gitu, kalian berangkat ke sana tuh pas di sana tuh musim apa, jangan sampai salah kostum gitu. Kayak misalnya di sana tuh lagi winter, lagi salju gitu ya, kalian siapin aja baju-baju yang tebel, yang enak gitu, yang nyaman dipakai, kayak sweater, terus yang berbahan wool, terus shawl gitu-gitu kan, jaket, coat gitu. Jadi kayak ya di sana tuh kalian gak kedinginan gitu. Sebaliknya juga kalau misalkan di sana lagi musim panas, kalian jangan pakai baju yang tebel gitu, pakai yang baju yang tipis, yang kaos yang menyerap keringat, yang kalian tuh nyaman gitu di sana. Sebenarnya bisa juga sih beli di sana, tapi kayak alangkah baiknya kalau kita tuh udah prepare gitu loh dari rumah. Karena itu kan juga menekan biaya yang kita keluarkan di sana gitu kan. Kayak itu semua sesuai dengan budget yang kalian bawa juga sih. Tapi kalau aku pribadi sih suka prepare dari sini gitu. Jadi uangnya tuh bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lain, kayak beli oleh-oleh atau misalkan jajan gitu kan. Aku kan orangnya suka jajan. Next, yang keempat, kalian butuh siapin obat-obat pribadi kalian. Jadi siapin aja kalau kalian tuh punya sakit tertentu, kayak misalkan aku juga punya sakit mah kan. Jadi obat mah itu selalu standby di tas aku, soalnya mah itu bisa kumat kapan aja gitu kalau aku. Jadi kayak daripada ntar ribet, daripada ntar susah nyari obatnya, juga aku selalu nyiapin obat mah itu di tas aku. Kalau aku orangnya juga selalu setiap saat itu nyediain fresh care ya, soalnya kayak fresh care itu penolong jimat banget sih kalau buat aku tuh. Kayak pusing dikit fresh care, hidung mampet fresh care tuh kayak udah manjur banget gitu. Apalagi kan kalau di pesawat kan dingin ya, jadi kayak iya dingin hangat-hangatin dikit aja pakai fresh care gitu udah manjur. Karena ngomongin pesawat, kalian harus yang kelima itu nyiapin tiket pesawat kalian. Nah, tiket pesawat ini akan aku bikin video terpisahnya, karena akan banyak banget info yang aku sampaikan di sini, gimana cara trik-triknya juga kalian di pesawat ngapain aja, nanti akan aku bahas di video selanjutnya, jadi tunggu aja. Next, yang keenam, kalian butuh bawa pulpen sih. Kalau ini opsional aja sih sebenarnya, kayak nanti kan di pesawat kan kita dikasih tuh yang formulir kedatangan di imigrasi gitu, dikasih sama pramugari kan. Jadi tuh kalau aku sih dulu nggak bawa, jadi kayak nunggu bule-bule pinjem pulpen dia gitu kan, kayak ya thanksin, dan lama juga kan nunggu dia dulu selesai terus kita baru minjem gitu kan. Jadi kayak better tuh kalian siapin aja sebiji aja, kalian tuh masukin tas, kan kecil juga nggak makan tempat gitu. Jadi tuh kalian pas pramugarinya ngasih si formulir itu, kalian langsung isi, pas kalian landing itu tinggal aja ke imigrasi stempel keluar gitu. Daripada itu nanti sebenarnya kan bisa kan ditulis, dia tuh nulis di bandara gitu kita, tapi kayak ya memperlambat juga kan, kayak pengen cepet keluar tapi terus masih aja nulis di imigrasi. Mana lagi tuh pas di sana tuh tadi juga antri kan pulpennya kalau misalkan sama penumpang lain yang emang mau nulisnya di bandara gitu. Jadi kayak better kalian tuh nulis aja gitu di pesawat, kan enak, cepet. Next, yang ketujuh yaitu kalian bisa nyiapin jajanan atau lauk-lauk instan yang tahan lama. Nah, di sini itu juga untuk orang-orang yang kayak misalkan nggak bisa nih kalau di sana, kalau misalkan sehari-hari tuh nggak bisa kalau nggak makan itu. Jadi kayak misalkan daripada di sana ribet, di sana beli nggak ada, jadi kalian tuh kalau misalkan emang di Indo ada, kalian bawa aja gitu untuk ya
ya cari aman aja di sana biar nggak ribet gitu. Selain itu untuk kedok-kedok niatnya tuh traveling tapi tetap ngirit, itu kalian juga bawa-bawa lauk gitu loh yang instan, kayak misalkan rendang, ayam, terus kayak sambal pecel gitu kan, kayak makanan yang awet juga kan. Tapi perlu kalian perhatiin juga kayak nggak semuanya tuh bisa kalian bawa dengan porsi yang besar gitu. Bawanya tuh sesuai porsi yang kalian butuhin aja gitu, jangan banyak-banyak. Takutnya nanti di bandara kan terlalu banyak tuh, jadi kayak dibuang gitu kan, sayang kita udah bawa-bawa niatnya mau ngirit tapi sampai sana dibuang gitu kan. Jadi kayak memang ada batasan tertentu gitu. Nanti untuk selanjutnya akan dibahas lebih rinci di video tentang tiket pesawat ini, jadi tunggu aja. Next yang ke-8 yaitu tentang barang-barang pribadi sih. Kalau ini tuh lebih ke personal aja ya, kayak kalian tuh butuhnya apa gitu. Tapi catatan sedikit aja untuk teman-teman yang muslimah, yang cewek itu kalian siapin aja mau kena parasut yang fleksibel untuk dibawa kemana-mana dan gak makan tempat gitu. Jadi kayak misalkan kalian bawa tas kecil itu juga gak makan tempat gitu, jadi kayak fleksibel aja. Next yang ke-9 yaitu kalian perlu siapin SIM card Korea. Tapi ini juga opsional sih sebenarnya. Kalian nanti kalau di bandara ada fasilitas yang namanya sewa wifi, atau kalian juga bisa beli SIM cardnya di Koreanya. Tapi balik lagi ya, itu sesuai kebutuhan kalian aja gitu. Nah, kalau kita semuanya tahu kan, kalau misalkan Korea Selatan itu kan kayak tempat-tempat umum tuh banyak banget akses publiknya ya, kayak misalkan penginapan, terus kafe, terus stasiun gitu-gitu kan biasanya tuh ada open wifi gitu. Tapi kayak ya alangkah baiknya kalau kita tuh punya koneksi sendiri gitu. Misalkan kayak kita mau lihat maps atau mau lihat data bus gitu kan juga butuh informasi pakai internet gitu. Jadi kayak better tuh kita juga punya koneksi sendiri gitu. Nah, kalau untuk wifi portable itu kalian bisa sewa di airport. Nah, gimana cara nyewanya tuh kalian bisa cek ke pusat informasi aja, nanti kayak bakal ditunjukin gimana cara sewanya gitu. Nah, wifi portable ini enak kalau misalkan kita tuh pakainya sharing. Kalau misalkan kalian tuh pergi gitu bareng-bareng gitu, jadi kayak satu wifi kalian bisa share bareng-bareng sama teman-teman. Cuman nggak enaknya kalau wifi portable ini ya kalian kemana-mana harus barengan gitu. Nggak bisa kan kalau misalkan gue di sini temen gue di sana kan, ya dia nggak dapet jaringan gue kalau misalkan gue yang bawa gitu. Jadi kayak sesuaikan aja sih sama kebutuhan kalian. Sebaliknya kalau misalkan mau pakai SIM card itu kan ya kita bisa pakai sendiri. Cuman balik lagi semuanya itu tergantung kebutuhan kalian dan juga budget yang kalian siapin dan kalian bawa. Yang ke-10 yaitu kalian butuh nyiapin T-money. Nah, T-money itu sistemnya kayak kalau misalkan kita di Indo tuh kayak tap cash gitu loh, buat naik-naik transportasi gitu. Nah, untuk gimana cara belinya, caranya ngisi, nanti akan aku bahas di video yang terpisah, tunggu aja. Nah, ke-11 yang terakhir itu adalah barang-barang tambahan sesuai dengan kebutuhan kalian aja, kayak misalkan charger, kamera, laptop, itu semua kan kalian semua yang tahu gitu, kayak ya barang-barang tambahan aja, jadi sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Setelah kalian list dan kalian siapin barang-barangnya, tahap selanjutnya adalah kalian packing. Di sini kalian siapin aja koper atau tas yang kalian mau bawa. Kalau aku sih kemarin aku bisa ya, aku bawa koper dan aku bawa tas kecil untuk aku bawa ke kabin pesawat. Nah, koper itu isinya baju, alat mandi, alat pribadi, makanan, dan semua barang-barang yang sekiranya di pesawat itu nggak akan aku pakai. Nah, sisanya di tas kecil aku itu isinya barang-barang yang akan aku pakai selama perjalanan. Misalnya paspor plus visanya, tiket pesawat pasti dong, terus fresh care, obat mah, terus kamera, power bank, dompet gitu-gitu kan. Oh ya, power bank sama kamera kalau misalkan kalian bawa itu jangan kalian masukin ke koper, karena itu barang yang nggak boleh gitu ada di bagasi. Nah, kayak bahaya juga kan. Nah, jadi kalian kalau misalkan bawa itu mending kalian tuh bawa tas kecil atau pouch gitu, kalian pisahin sama koper-koper kalian, barang-barang kalian di koper. Selain itu, kalian juga bisa masukin pulpen di tas kecil kalian itu biar kalian tuh nggak ribet gitu kalau di pesawat, biar nggak celingak-celinguk mau minjem pulpen gitu kan. Jadi kalian kalau bawa sendiri kan enak, tinggal ambil, nulis, masukin ke tas lagi. Ntar kalau udah sampai di imigrasi kalian tinggal ngeluarin, udah kasih ke imigrasi, kalian tinggal keluar. Jadi kalian nggak perlu memperibet diri sendiri lagi gitu loh. Oke deh teman-teman semua, itu semua adalah hasil sharing aku sama kalian tentang apa aja yang harus kalian siapin dan kalian bawa selama kalian akan pergi ke Korea untuk traveling. Jangan lupa untuk share info-info ini ke teman-teman kalian, khususnya ke teman-teman kalian yang akan pergi juga ke sana. Lalu jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku untuk aku semakin semangat bikin video-video sharing kayak gini lagi ke kalian semuanya. Kalau gitu, see you to the next video.